Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi Excel yaitu mencetak atau ngeprint. Mencetak di Excel itu berbeda dengan kita mencetak di Microsoft Word. Kalau mencetak di Microsoft Word, tampilan yang ada tinggal kita Ctrl P, maka bisa. Tapi kalau di Excel, kalau tidak berhati-hati, maka tampilannya menjadi tidak bagus. Bisa terlalu kecil dari kertasnya, bisa juga bahkan terpotong posisi tabelnya. Oleh karena itu, perlu langkah-langkah yang nanti kita belajar bersama. Yang pertama ini untuk contoh saja, kita membuat laporan hasil penjualan bazar ya. Ya, dibuat dalam 1 minggu, dari Senin sampai Sabtu. Nah, pertama kita lihat dulu tampilannya. Ini kan kurang bagus karena terpotong ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ya kita lebarkan dulu. Nah, dengan cara klik, tahan, kita geser. Kalau kita klik 2 kali pakai ini, maka yang terjadi adalah ini akan menjadi tidak bagus. Akan langsung melebar karena di sini ada laporan ini sampai sini. Nanti kalau kita klik otomatis kayak biasanya, wah dia menyesuaikan dengan yang ini. Gitu ya. Jadi klik, tahan, disesuaikan saja. Seperti itu ya. Nah, saya perkecil dulu biar kita kelihatan semua. Apakah tampilannya sudah sip atau belum. Kalau belum sesuai, ya kita sesuaikan. Supaya tidak terlalu lebar. Karena ini yang harus disadari bahwa kertas menyampingnya nanti pasti panjang dia. Itu ya, nanti biar di printnya bagus. Oke, kalau seperti ini kita geser. Seperti biasa kita tutup gitu ya. Nah, kita lihat ada beberapa tampilan yang perlu di merger ya. Contoh misalnya di produk ini. Produk ini antara baris kedua dan ketiga kan harusnya dijadikan satu. Yaitu dengan cara klik, blok. Ya, ini kita kembalikan ke home. Oke. Merger. Nah, terus kita atur penempatan ketikannya. Ya, di sini ya. Jadi ingat-ingat. Oke. Kemudian termasuk harga. Di ini kita gabung antara baris 2 dan 3. Net sell. Atur. Itu ya. Nah, ini terjual pada hari. Ini kan maksudnya dari Senin sampai Sabtu. Kalau tadi kita mergernya ke bawah, kalau ini ke samping. Ya, caranya sama. Kita klik. Seperti itu. Nah, ini bisa kita gabungkan dengan atasnya ya. Jadi ini kan sama ini jadi satu. Paham di sini? Nah, jadi Excel center. Nanti kalau tampilannya supaya bisa tulisannya turun ke bawah juga pakai apa? Masih ingat? Iya, jadi pakai wrap teks. Kalau kita pakai ini nanti, nah seperti itu ya, tulisannya bisa atas bawah gitu. Sekarang saya kembalikan dulu. Nah, ini kan harusnya kan yang namanya harga itu kan ada rupiah. Masih ingat caranya? Klik kanan. Terus apa? Format sel. Ya, jadi kita pilih accounting. Kita pilih rupiah gitu ya. RP. Nah, ini ada RP Indonesia ya. Pilih aja RP Indonesia. Desimalnya kita buat 0. Jadi nggak ada 2 angka di belakang koma. Kita oke.
Tuh, kok pagar-pagar? Ya, PE ono sing lali. Ya, jadi ini artinya kurang lebar, Pak. Nah, ya kita lebarkan. Nah, gitu ya. Oke, sekarang jumlah penjualannya. Baru di sini pakai sum. Jadi kalau penjumlahannya banyak, kita pakai sum. Sama dengan sum. Kurung buka dulu. Nah, diingat-ingat. Makanya kemarin ada yang available. Gitu. Ada yang ujian. Karena dia lupa kurungnya. Ya. Kemudian, kalau pakai mouse bisa dengan cara klik sampai selesai. Tapi kalau nggak pakai mouse, misalnya kesulitan, ya tinggal diingat-ingat. Oh, dari mana ini? C4, titik 2. Ingat ya, ada pakai titik 2. Sampai H4. Tutup kurung. Enter. Pendapatan kotor. Berapa pendapatannya? Didapat dari mana? Harga dengan penjualan. Sama dengan, nah kalau seperti ini nggak usah Samsung terus. Sama dengan, nah B4, nah dikali, dikali I4. Jadi harga dikali jumlah penjualan. Enter. Nah, itu penghasilan dari Spudot kita 375.000. Kemudian karena pengenaan retribusinya itu per produk, kita hitung dulu satu-satu. Maka dari pendapatan 375 ini kita berikan ke tempat untuk mungkin retribusi kebersihan sebesar 2%. Maka caranya sama dengan C4 dikali 2%. Nah, kemudian saya geser. Pendapatan bersihnya berarti didapat dari mana? Nah, bagaimana memasukkan? Sama dengan 4 kurangi 4. Kita kemarin pas ujian praktek kok bingung. Bukan, enggak mau fokus. Mengerjakan sesuatu itu duduk, tenang, fokus. Semakin kamu ingin tahu apa yang diujikan, kamu semakin gopo. Sehingga apa yang sudah diingat wis lali kabeh. Jadi mulai dari jumlah penjualan ini ya, tinggal kita tarik geser sampai selesai. Taruh di sini sampai keluar tanda plus seperti ini. Tahan, geser. Udah keluar semua. Cepet toh? Nah, kenapa kemarin saya kasih waktu 5 menit aja bingung? Nah, gopo Pak, yaitu mengerjakan sesuatu jangan dulu dilandasi dengan gopo. Apalagi yang curi-curi ingin tahu, makin tegang kamu. Rileks saja pahami, oh kalau perkalian gini, oh nanti kalau ada persentase begini caranya. Pahami santai gitu. Ketemu akhirnya. Nah, sekarang kita hitung totalnya. Geser ke, ya, semuanya akan muncul. Sampai sini paham? Pak, kok nggak ada rupiah? Ya, tadi kan sudah diajarkan caranya toh. Oke ya. Nah, kita fokus ke materi utama. Nah, sekarang kita lihat dulu judulnya. Judulnya kan nggak bagus ini, ada di sini. Maka kita taruh di tengah. Nah, namanya judul kan, berarti kan sampai sini. Terus iya. Terus oke lah kita buat tebal gitu ya, biar kelihatan bedanya. Ini sudah ada garisnya belum? Belum. Nah, otomatis belum ya.
Kalau belum berarti tinggal kita ya enggak lah. Kan kalau atas judul kan nggak masuk di tabel tulisan laporan itu. Ya kan? Paham? Ya. Terus tinggal kita kasih lah tabelnya. Ya. Oke, ini biar bagus. Semua kita rupiahkan dulu. Jadi sebelum kita ngeprint, dicek dulu. Ada pekerjaan yang sudah benar atau masih kurang bagus, dicek lagi ya. Jangan ingat kalau ujian UKK, ujian akhir atau uji kompetensi, yang dinilai itu bukan asal kumpul, tapi pekerjaannya apakah sudah sesuai SOP atau belum. Jadi pekerjaannya bagus atau tidak. Nah, ini kita tahu. Jadinya pendapatan kotor kita sebenarnya sekian. Dan pendapatan bersih kita sekian. Nah, kalau ngerti kita lanjut ke pencetakan. Ini biar terbiasa saja. Kadang kita ngetik Excel itu banyak, tapi kita tidak print semua. Biar terbiasa, yang mau di print kan ini. Dari 1 sampai ini toh. Nah, ini ya. Yang kotak nyala ini loh. Oke. Ini yang mau di print. Maka masuk dulu ke pick layout. Print set area. Print set area. Nah, artinya inilah yang mau kita cetak. Oke, sekarang kita atur di margin ya. Pick layout. Sama seperti Word. Margin. Pakai custom biar kita ngaturnya lebih enak. Saya geser ke sini. Nah, kalau di Excel tampilannya seperti ini. Terlebih dahulu masuk dulu ke option. Berarti kertas yang mau dipakai kertas apa? Nah, tapi karena ini panjang kita mau pakai F4. Jadi tinggal kita klik ini. Kita pilih user define. Paling bawah. Tak besarkan dulu tampilannya. Atau udah kelihatan? Kelihatan sekarang? Udah ya. Nah, jadi pilih user define. Sorry. Nah, geser tadi. User define diklik. Nah, ini munculnya seperti ini. Muncul seperti ini. Nah, untuk kita menempatkan ukuran. Berapa F4 itu? Nah, kalau di sini dia pakai mili, bukan senti, karena dia pakai ratusan. Tuh ratusan kan? Berarti bukan 5-nya bukan di sini, paham? Ya, karena dia pakai ratusan bukan puluhan atau pakai mili. 5 dan bukan 33. Iya, ini harus hati-hati ya. Nah, ya. Kenapa? 300? Nah, ngerti? Paham? Ya, jadi pakai 330. 215 330 karena dia pakai mili. Paham di sini? Kalau sudah paham kita oke. Saya perkecil lagi. Kan sudah tahu tadi langkahnya. Oke. Nah, sekarang kan kita ngetiknya kan menyamping ya panjangnya. Maka sebaiknya pakai kertas yang landscape apa portrait? Ya.
Dari margin pindah ke pick. Nah, pilih yang landscape. Margin lagi untuk ngatur batas kanan kiri atas bawahnya. Ya. Kita perkecil aja, toh dia laporan menyamping toh. Nah, ini menyamping begini. Nah, berarti sini kan kita kecilkan saja untuk pembuatan tabelnya. Paham? Ya, jadi biar tampilannya nanti pas dan bagus. Ya, kita buat 0,3 aja nggak apa-apa. Sorry. 0,5 lah. Nah, di sini juga 0,5. Kalau atas kita buat 1. Oke. Setelah sudah saya oke ya. Sekarang kita cetak. Kita coba cetak ya. Kontrol P. Kalau untuk nyetak sama saja. Nah, coba dilihat, Dok. Kalau seandainya langsung saya print. Artinya ada sisa kertas di sini. Ya toh? Nah, kalau seandainya ada tampilan begini, nah saya tunjukkan tampilan yang berbeda dulu. Ini contoh saja ya, biar kalian memahami. Ini contoh. Aduh, nggak kelihatan ya, ada garis putus-putus. Kelihatan nggak ada garis putus-putus? Ini ya? Ini ada garis putus-putus. Artinya apa ini? Artinya kalau garis putus-putus seperti ini, kamu print terpotong di sini. Halaman pertama akan terpotong ke sini. Selanjutnya akan masuk ke halaman kedua. Otomatis tampilannya terpisah. Coba saya kontrol P ya untuk dilihat. Kontrol P. Coba lihat kontrol P-nya. Tuh hanya sampai pada nih. Ada jadinya 2 lembar. Nah, lembar keduanya ini. Kepotong. Iya, kepotong. Paham? Jadi kalau sebelum ngeprint kamu cek garis putus-putusnya di mana. Nah, saya kembalikan lagi. Bisa, kan bisa diulangi lagi pekerjaannya. Ini tadi kan sudah terpotong loh. Nah, kan nggak jadi saya print. Maka kita kembalikan lagi. Nah, ini kan ada titik-titik. Supaya hilang titik-titiknya diapakan? Ya, otomatis kita geser-geser. Nah, tadi kan sengaja kita lebarkan. Sekarang kita geser-geser. Itu nanti kalau seandainya terjadi. Kalau seandainya tidak memungkinkan digeser tapi tetap kepotong karena tabelnya banyak. Gimana? Caranya? Nah, tampilannya yang kita perkecil. Ini saya buat contoh saja ya. Nanti saya rubah lagi. Ini contoh. Misalnya ini tabelnya itu banyak sekali. Nah, di sini ada. Ini contoh ya. Contoh saja. Terus di sini ada. Oh, kan? Potong-potong kan? Begitu saya mau ngeprint. Ini hanya sampai pada rata-rata pendapatan. Kalau rata-rata pendapatan itu berarti hanya sampai pada ini. Ya, hanya sampai pada. Ah, ini kan kepotong ini. Ada titik. Ada garis putus-putus. Kan terpotong. Nah, kita geser lagi bisa nggak ini kira-kira ya? Oh, sudah dipaksa ngecil. Nggak bisa juga, Pak. Tapi kamu dapat perintah, ini harus dicetak dalam satu lembar di F4. Ya, caranya ke pick layout lagi. Ke margin. Custom margin.
ininya diperkecil. Misalnya menjadi 60%. Jret. Jadi kesimpulannya adalah kalau dia ternyata tetap diperpendek tabelnya, ternyata masih belum mencukupi, maka diperkecil. Lewat mana? Ya, yang tadi. Dari out, margin, terus lebar. Kontrol. Kalau ngeprint Excel sama, kontrol P. Sekarang kita lihat. Kalau seperti ini, kita bisa geser di tempat pengeprintan ini. Jadi tampilannya biar bagus. Kalau kita paksa cetak di sini, ini kan ada sisa lebar kan? Tampilan nggak bagus. Nah, caranya di bagian bawah ini kelihatan? Nah, show margin kita klik. Nah, disinilah bisa kita atur, kita geser supaya tampilannya bagus. Misalnya rupiahnya kita agak lebarkan. Boleh. Nah, semuanya bisa digeser-geser sini. Jadi gesernya di dalam tampilan yang mau dicetak. Tapi jangan melebihi ini. Ada batasnya. Ngerti? Kalau lebih ini apa yang terjadi? Potong. Nah, tadi kita nariknya sengaja saya lebarkan. Ada hilang satu toh? Si pendapatan rata-ratanya. Pendapatan rata-ratanya hilang toh? Hilang kemana dia? Oh, ini kembali. Depannya kita geser. Ngerti sampai sini? Print. Nah, kita tunggu hasilnya.